Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Baik, solih dan solihah, dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, perhatikan pola tidur, dan juga selalu perhatikan protokoler kesehatan. Patuhi protokoler kesehatan dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala mara bahaya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang suhu dan kalor. Ada yang masih ingat? Katanya kan kalor itu adalah sebuah energi ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi dalam sistem kehidupan. Baik, sebelum ke pembelajaran, Ustazah mau tanya dulu, kenapa sih ketika puasa kita itu merasa lemes, bawaannya pengen tidur aja, males beraktivitas, terus kenapa sih kendaraan yang mogok karena karena kehabisan bensin? Itu kenapa gitu ya? Kalau misalkan kehabisan bensin, kenapa sih dia bisa mogok? Lalu HP, handphone kita nih ya, handphone. Kalau misalkan baterainya habis, kenapa dia mati? Kayak gini nih, mati nih. Baterainya habis ya. Kenapa itu bisa kayak gitu? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya karena energi. Mereka kekurangan energi. Contohnya kayak orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu kadang eh, lemas kan ya. Itu karena kekurangan energi, karena kan nggak makan. Makanya itu ketika bulan puasa itu disunahkan untuk sahur. Nah, sahurnya juga itu mendekati ke waktu imsak, agar jeda dari sahur ke buka puasa itu tidak terlalu lama. Jadi sahurnya jangan kecepatan juga, maksudnya jangan terlalu awal. Nah, disunahkan untuk sahur ya. Makanya itu kalau bulan puasa harus sahur dan juga berbuka. Jangan lupa tuh. Lalu kendaraan yang kehabisan bensin, kenapa bisa mogok? Ya itu, dia kekurangan energi. Kalau nggak ada energi berupa bahan bakar bensin, dia nggak akan bisa jalan. Ya sama kayak manusia, kalau misalkan nggak makan, ya pasti bakalan lemas gitu ya. Bahkan ada kan yang kelaparan tuh sampai meninggal karena kekurangan energi. Lalu HP, HP kita kalau misalkan baterainya habis, dia akan mati. Kenapa? Karena baterai itu merupakan sumber energi dari si handphone ya. Kayak gitu. Makanya itu kalau misalkan baterainya udah lemah, langsung di charge aja. Jadi biar energinya terisi kembali. Nah, pada pertemuan ini kan kita akan membahas tentang energi dalam sistem kehidupan. Nah, di sini ada dua ide pokok yang akan kita bahas, yaitu tentang konsep energi dan sumber energi. Harapannya nih, setelah kalian mempelajari tentang konsep energi ini, kalian bisa tahu definisi dari energi itu apa, macam-macam energi itu ada apa aja, lalu hukum kekekalan energi itu kayak gimana, kok bisa ya energi itu kekal, lalu kalian juga bisa menghitung besarnya energi yang kalian butuhkan atau yang kita butuhkan atau yang sebuah benda butuhkan untuk melakukan sebuah perubahan. Lalu ada juga nih sumber energi. Nah, jadi nih diharapkan setelah eh, kita mempelajari tentang sumber energi ini, jadi kan sumber energi kan ada sumber energi itu ya kayak makanan itu kan, yang ada yang alami, terus ada yang nggak alami juga. Nah, diharapkan nanti setelah belajar tentang sumber energi ini, kita bisa mengetahui sumber energi yang ada di alam itu ada apa aja, dan ketersediaannya di alam ini itu kayak gimana, apakah masih banyak atau sudah sedikit. Lalu, setelah mempelajari ini tuh diharapkan kita bisa mengetahui akibat dari penggunaan energi yang berlebihan, terus dampaknya itu kayak gimana, dan diharapkan nih, setelah mempelajari materi ini, kalian, kita, si ibu juga nih ya, bisa mengaplikasikan perilaku hidup, hemat energi,
juga bisa mencari alternatif lain. Karena sumber energi yang ada di alam ini, kalau misalkan sering kita gunakan, lama-kelamaan akan habis. Makanya kita harus mencari alternatif lain. Agar apa? Agar anak cucu kita bisa merasakan energi, merasakan manfaat dari sumber energi ini ya. Oke, lanjut. Kita sekarang akan membahas tentang konsep energi. Oke, pertama itu kita harus belajar dari definisinya dulu ya. Apa sih energi itu? Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi nih, kayak kita kan kalau misalkan kelaparan, itu kan pasti lemas, kita nggak bakal bisa melakukan kerja kan. Pasti nggak bakalan fokus gitu ya. Bisa sih, bisa cuman nggak bakalan fokus gitu. Nah, di situ pengertian dari energi itu kayak gitu ya, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, satuan dari energi itu adalah joule atau kalori. Jadi kita bisa menggunakan joule atau kalori. Nah, kalori ini biasanya digunakan dalam makanan. Coba deh kalian cek kemasan makanan yang sering kalian beli di warung ya, yang udah ada BPOM-nya, itu suka ada eh, kebutuhan energinya. Misalkan lemak berapa kalori, karbohidrat berapa kalori, glukosa berapa kalori. Di situ ada. Nah, di sini 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Jadi nanti kita bisa konversi dari kalori ke joule atau dari joule ke kalori. Konversi itu apa? Kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Biasanya dalam soal itu, untuk energi emang sering menggunakannya joule. Tapi kalau misalkan soalnya itu berkaitan dengan makanan, dia menggunakannya kalori. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang macam-macam energi. Nah, udah paham kan tentang pengertian energi tadi? Ya, jangan dilupakan. Oke, selanjutnya ke macam energi. Yang pertama itu ada energi kimia. Apa sih energi kimia itu? Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat untuk mengalami perubahan melalui reaksi kimia. Jadi di sini ada clue-nya itu, dia ada perubahan melalui reaksi kimia. Contohnya apa? Kita nih ya, makanan yang kita makan itu adalah kimia. Tapi kimianya ada yang alami, ada yang buatan. Kayak karbohidrat itu adalah kimia. Gula adalah kimia. Air adalah kimia. Nah, pas kita makan, kita olah nih di mulut, lalu nanti dicerna dalam tubuh kita. Nah, dalam pencernaan itu di situ ada reaksi kimia dalam perut kita. Makanya kalau kita makan itu, kita itu membutuhkan, sebenarnya kita telah mengkonsumsi energi kimia. Lalu ada yang energi kimia. Kalau yang makanan itu pada makhluk hidup ya. Hewan juga bukan hanya manusia. Jadi hewan dan manusia itu memperoleh energi kimia itu lewat makanan. Lalu kalau untuk yang makhluk tak hidup, contohnya kayak kendaraan bermotor. Mereka membutuhkan bahan bakar ya kan untuk bergerak. Nah, bahan bakar itu adalah energi kimia. Lalu untuk HP, senter, itu dia butuh energi juga, energi kimia dari baterai ya. Selanjutnya, energi yang kedua itu ada energi listrik. Apa sih energi listrik itu? Nah, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh aliran elektron atau arus listrik yang terjadi akibat perbedaan potensial listrik. Nah, kalau misalkan belum paham nih elektron itu apa, nanti kita akan membahas tentang elektron itu apa, itu di semester 2 insya Allah ya. Nah, kalau energi listrik, kalian pasti udah nggak asing juga. Kayak lampu nih ya, itu kan listrik. AC, listrik. Kulkas, listrik. Jadi segala sesuatu atau benda apapun itu, ketika hendak dioperasikan, dia membutuhkan aliran listrik, maka dia sebenarnya sedang membutuhkan energi listrik. Jadi dia di situ sedang memanfaatkan energi listrik. Sampai sini paham? Lanjut ya. Selanjutnya ada energi kinetik. Apa sih energi kinetik itu? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Jadi clue-nya itu di sini adalah gerak. Jadi segala apapun itu, benda apapun itu, baik benda tak hidup, maksudnya baik makhluk hidup ataupun
benda mati, kalau misalkan dia bergerak, otomatis dia memiliki energi kinetik. Contoh energi kinetik itu adalah kipas angin, dia kan bergerak, dia memiliki energi kinetik. Lalu mesin cuci bergerak, dia memiliki energi kinetik. Motor yang bergerak, dia memiliki energi kinetik. Saya berlari, berarti saya memiliki energi kinetik. Ya, intinya adalah adanya pergerakan dari sebuah benda, ya gitu, atau makhluk hidup. Jadi intinya ada gerak aja ya, clue-nya itu tulis itu gerak. Nah, untuk energi kinetik sendiri itu bisa kita hitung besarnya energi yang dibutuhkan melalui rumus ini nih, melalui rumus EK, energi kinetik sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, di mana M-nya ini adalah massa dan V-nya ini adalah kecepatan. Nah, makanya kan di sini nih disebabkan oleh gerak. Benda yang bergerak otomatis dia memiliki kecepatan. Dan benda yang memiliki massa atau berat. Nah, di sini dia memiliki massa, berarti si benda itu pasti akan memiliki energi kinetik. Sampai sini paham? Jadi intinya gini, segala sesuatu, benda apapun itu yang bergerak, dia pasti memiliki energi kinetik. Udah itu clue-nya itu aja. Yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Selanjutnya ada energi potensial. Apa itu energi potensial? Jangan dipisah ya, jangan poten dan sial. Jadi ingatnya yang sialnya aja, bukan. Jadi harus disatukan energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Jadi di sini ada posisi, clue-nya itu adalah posisi terhadap titik acuannya. Jadi bendanya itu bisa diam, bisa ada di atas, bisa ada di tengah-tengah. Jadi yang penting posisinya. Nah, untuk energi potensial ini, dia memiliki rumus, bisa kita hitung besarnya energi itu menggunakan rumus massa M dikali G dikali H. Massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Jadi, semakin tinggi posisinya, maka energi potensialnya akan semakin besar. Contohnya ini handphone, misalkan ada di ketinggian 10 meter. Lalu di sini ada tempat minum, ada di ketinggian 20 meter, 20 meter, 15, 10 berarti 5 meter ya. Nah, benda manakah yang memiliki energi potensial lebih tinggi? Jika keduanya ini memiliki massa yang sama, otomatis HP lah yang memiliki energi potensial lebih tinggi daripada tempat minum. Kalau massanya sama ya. Tapi kalau misalkan massanya lebih besar, yang bawah ini, ya belum tentu kalau si ini lebih tinggi, lebih besar energi potensialnya. Ya. Sampai sini paham? Oke, jadi kalau misalkan massanya sama, tapi ketinggiannya berbeda, maka benda dengan posisi lebih tinggi, dia memiliki energi potensial lebih besar daripada yang di bawahnya. Selanjutnya ada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sebelum ke hukumnya, bunyi hukumnya, kita harus tahu dulu apa itu energi mekanik. Jadi, energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda ketika usaha dilakukan kepadanya. Nah, singkatnya itu, energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Berarti nih, benda ini bergerak juga memiliki kedudukan atau posisi. Contohnya apa? Ya, semua benda di bumi ini tuh pasti memiliki energi mekanik, ya. Lalu, bagaimana bunyi hukum kekekalan energi itu? Itu pakai hamas. Jadi, energi itu adalah bunyi hukum kekekalan energi itu seperti ini. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kita gedein ya, takutnya kelihatan. Oke. Jadi ini, energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi energi itu hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Maksudnya kayak gimana, Ustazah? Nah, kita bahas di perubahan bentuk energi. Nah, jadi di sini energi itu dia tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan, tapi hanya diubah bentuknya. Contohnya, lampu yang menyala. Lampu kenapa sih bisa menyala? Karena di situ ada aliran energi listrik, ya. Nah, dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi kalor, karena lampu lama-kelamaan akan panas kan, ya.
Lalu contohnya lagi kipas angin. Emang kipas angin bakalan gerak sendiri gitu? Nggak mungkin kan, harus ada aliran listriknya dulu. Jadi di sini perubahan energi itu dari energi listrik berubah menjadi energi gerak dan energi kalor. Kenapa ada kalornya lagi, Ustazah? Kalau kalian pegang tuh ya, dinamo di belakangnya itu panas pasti. Lalu ada kulkas. Nah, kulkas itu dia sama membutuhkan energi listrik. Nah, di sini perubahan energi itu dari energi listrik menjadi energi cahaya, kan ada lampunya ya. Kalau yang lampunya putus berarti nggak jadi energi cahaya dong. Lalu ada energi kalor, panas juga sama energi gerak. Siapa yang gerak, Ustazah? Nah, yang gerak itu adalah alat di dalam kulkas yang mengakibatkan si kulkasnya itu jadi dingin. Nah, ketika si alatnya ini gerak, dia akan merasakan panas. Maksudnya jadi panas, makanya tuh di belakang kulkas tuh ya, itu kan kadang terasa panas. Biasanya tuh orang-orang kalau yang lagi kepepet banget gitu ya, ngejemur baju tuh di situ. Apalagi kalau anak kosan ya, saya soalnya pernah ngerasain itu. Lalu ada lagi nih, TV. Perubahan energinya itu dari energi listrik menjadi energi cahaya ya sama kalor ya, energi kalor. Sama ada panasnya juga. Contohnya lagi apa? Manusia. Energi kimia kan makanan dimakan sama kita berubah menjadi energi gerak. Ya, gitu. Terus contohnya lagi apa? Bensin motor dari energi kimia menjadi energi gerak. Kayak gitu. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya ini keterangan tadi ya. EK itu apa, EP itu apa, EM itu apa. Jadi keterangan dari rumus-rumus ini. Nah, untuk pelatihan soal yang menghitungnya itu ada di aplikasi Ruang Guru. Kalian silahkan tambah XP sama Gold-nya lewat latihan soal. Nah, selanjutnya kita udah selesai nih tadi membahas tentang konsep energi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber energi. Ya, jadi sumber energi itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada yang memiliki sifat alami, sumber energi yang memiliki sifat alami, dan sumber energi berdasarkan ketersediaannya di alam. Nah, untuk sumber energi yang bersifat alami itu, kita bagi lagi menjadi dua. Ada sumber energi primer, ada sumber energi sekunder. Nah, apa sih sumber energi primer itu? Jadi, sumber energi primer itu adalah sumber energi yang terdapat langsung di alam. Jadi, alam yang menghasilkannya langsung. Jadi, ada dengan sendirinya, gitu ya. Maksudnya tidak diciptakan oleh tangan manusia. Contohnya adalah air, udah ada di alam. Nuklir juga ada di alam. Batu bara, kayu, dan angin. Itu adalah sumber energi primer. Lalu kalau sumber energi sekunder apa? Itu adalah sumber energi yang dihasilkan dari energi primer yang lainnya. Contohnya gas. Gas itu dihasilkan dari apa? Dari batu bara, pertumpukan batu bara ya, fosil yang ditumpuk-tumpuk nanti jadi gas. Lalu listrik sama dari batu bara juga ya. Listrik juga bisa dihasilkan dari air ya. Kan ada tuh yang PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, ketika bergerak dia akan menghasilkan listrik gitu kan, disambungin ke kabel. Kalau ada yang udah pernah nonton apa ya? Bukan catatan Moga Bunda Disayang Allah ya kalau nggak salah. Nah, itu ada di situ. Jadi orang yang lagi membuat, ada anak kecil yang membuat kincir air, lalu airnya itu, kincir kan bergerak tuh. Nah, pergerakannya itu disalurkan ke kabel. Nantinya akan mengalirkan listrik ke situ ya. Selanjutnya, tadi kan sumber energi berdasarkan sifat alaminya, yang kedua itu adalah sumber energi berdasarkan ketersediaannya. Nah, kalau yang ini, untuk ketersediaan ini dibagi menjadi dua, ada sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Oke, maksudnya itu apa sih? Apa sih sumber energi terbarukan itu? Jadi sumber energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Selain itu, ketersediaan energi terbarukan ini itu tak terbatas dan bisa dimanfaatkan. Ya.
contoh sumber energi terbarukan itu ada angin, lalu ada matahari. Pasti matahari itu adalah sumber energi yang utama loh. Kalau misalkan nggak ada matahari, tumbuhan nggak bakalan bisa hidup ya, karena tumbuhan hijau yang kebanyakan kita konsumsi itu mereka membutuhkan matahari untuk proses fotosintesisnya, untuk proses perubahannya. Terus ada lagi air laut pasang. Tadi tuh kalau misalkan air lautnya pasang, itu air biasa ya ini, air yang ini nih, air biasa nih, bisa dibikin kincir air ya. Lalu ada mana lagi nih? Kita bahas yang, aduh maaf, kepencet. Sorry. Kita bahas yang ini dulu aja yang angin ya. Oke. Contoh yang pertama itu tadi angin ya. Angin itu merupakan salah satu sumber energi yang tak pernah ada habisnya. Selama bumi ini masih ada, maka angin itu akan tetap ada selamanya. Karena ketersediaannya tidak terbatas. Angin seringkali dimanfaatkan untuk teknologi kincir angin. Ada yang pernah lihat kincir angin? Ya, biasanya di Belanda ya. Jadi pokoknya negara-negara yang dengan intensitas angin yang sangat banyak, nah angin ini tuh akan digunakan untuk pembangkit listrik ya. Nah, nanti angin ini akan mendorong turbin dari kincir angin yang dapat menghasilkan energi listrik. Lalu yang kedua itu adalah matahari. Tadi matahari udah dibahas ya. Jadi matahari itu adalah sumber energi yang utama. Nah, dalam pemanfaatannya dalam energi listrik, biasanya kalian tahu ini nggak sih yang di lampu-lampu jalan raya tuh, di jalan raya itu kan dia nggak pakai ceprekan sendiri tuh, dia akan nyala ketika mataharinya udah nggak ada. Sebenarnya dia itu menggunakan konsep sel surya. Jadi ketika siang hari dia akan menyerap energi dari matahari. Nah, ketika mataharinya sudah nggak ada gitu ya, maksudnya dalam artian malam, si lampu itu akan menyala. Lalu selanjutnya air laut pasang. Nah, pemanfaatan air laut pasang atau gelombang dari air laut dapat dijadikan sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik. Jadi kan ketika ada gelombang itu kan tadi ada gerakan nih. Kalau misalkan ada gerakan-gerakan, ada energi kinetik, nanti tuh bisa kita manfaatkan untuk mengalirkan listrik ya. Gitu. Selanjutnya ada panas bumi. Sumber energi panas bumi atau geotermal merupakan energi panas dari kerak bumi. Energi geotermal ini diperoleh akibat peluruhan radioaktif dan juga pelepasan kalor atau panas secara terus-menerus di dalam bumi. Makanya kan kemarin itu kita belajar tentang suhu dan kalor. Katanya kalor itu apa? Kalor itu adalah energi panas ya. Selanjutnya tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk ke dalam sumber energi terbarukan. Produk yang dihasilkan dari tanaman atau tumbuhan sebenarnya bisa diolah untuk kebutuhan produk yang lain. Misalnya kertas, kayu bakar, hingga produk lainnya yang bisa dimanfaatkan. Akan tetapi kekurangan dari energi terbarukan ini adalah bisa mengakibatkan beragam bencana alam. Apabila digunakan secara terus-menerus tapi tidak diimbangi dengan pelestarian tumbuhan tersebut. Makanya itu ketika misalkan lagi ada apa tuh namanya? Bukan pembabatan apa ya, penebangan pohon secara liar. Nah, itu kan dia akan merusak ekosistem juga ya. Nah, jadi disarankan nih kalau misalkan kamu ada yang punya kebun di rumah, terus kalau misalkan mau ditebangin tuh pohonnya, kamu kalau bisa direboisasi lagi, jadi menanam kembali tanaman di situ ya, agar keseimbangan ekosistemnya akan tercipta kembali. Selanjutnya adalah sumber energi terbarukan yang biofuel. Apa itu biofuel? Nah, jadi energi biofuel ini merupakan bahan bakar hayati yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber dari energi terbarukan ini adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti tebu dan sorghum, serta tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti kelapa sawit, ganggang, dan jarak. Selanjutnya ada air. Selain air laut pasang, energi air juga
energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Bahan bakar fosil ya. Sumber energi yang satu ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik. Tadi itu. Kan kalau kincir air bergerak itu, dia kan tadi posisinya di atas gerak, itu kan berarti ada energi potensial, ada juga energi kinetik. Ya. Nanti nah biasa ini tuh digunakan pada PLTA untuk menghemat sumber daya tak terbarukan. Apa sumber daya tak terbarukan? Nanti ya dibahasnya. Selanjutnya ada biomasa. Nah, biomasa merupakan energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang masih hidup ataupun yang belum lama mati. Sumber utama dari energi biomasa adalah limbah, alkohol, dan juga bahan bakar kayu. Saat ini di Indonesia juga sudah terdapat pembangkit listrik biomasa, salah satunya itu PLTBM Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Jadi itu tadi sumber energi terbarukan ya, berdasarkan ketersediaannya di alam. Jadi dia bisa kita manfaatkan secara bebas. Maksudnya udah tersedia gitu di alam. Jangan bebas-bebas banget gitu, takutnya habis nanti ya. Bisa habis yang tumbuhan tadi tuh, kalau misalkan tidak direboisasi. Selanjutnya ada sumber energi yang tak terbarukan. Nah, di sini ada sumber energi dari hasil fosil. Juga ada sumber energi dari mineral alam. Lalu ada sumber energi dari minyak mentah, sumber energi dari gas, dan bahan bakar nuklir. Baik, sekarang kita bahas yang ini dulu nih, sumber energi dari hasil fosil. Jadi sumber energi dari hasil fosil ini itu sebenarnya masih dapat diperbaharui lagi, namun membutuhkan waktu sampai ratusan bahkan jutaan tahun lamanya. Sumber energi yang satu ini tak lain berasal dari timbunan makhluk hidup yang telah mati lalu terkubur di bawah tanah sampai jutaan tahun. Adapun contohnya adalah batu bara dan minyak bumi. Jadi meskipun dia ini bisa diperbaharui, namun membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Selanjutnya ada sumber energi dari mineral alam. Mineral alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi seusai melewati beragam tahapan proses yang sifatnya sangat lama. Adapun contohnya adalah unsur uranium yang dapat menghasilkan sebuah energi nuklir. Jadi di sini juga sama, dia membutuhkan proses yang sangat lama. Lalu ada minyak mentah. Sumber energi tak terbarukan berikutnya adalah minyak mentah ini, sumbernya itu terbentuk dalam bentuk cair antara lapisan kerak bumi. Terbentuk dalam bentuk cair antara lapisan kerak bumi. Nah, ini dikarenakan minyak mentah diambil dengan cara melakukan pengeboran jauh ke dalam tanah dan memompa keluar cairan, yang kemudian cairan tersebut disempurnakan dan digunakan untuk membuat berbagai macam produk. Nah, negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika, Arab Saudi, dan masih banyak lagi. Nah, ini kalau misalkan nih, kita sedot habis tuh cairan minyak mentah dalam kerak dekat kerak bumi itu, dia bakalan habis ya. Selanjutnya ada gas. Sama halnya dengan minyak mentah, gas juga terdapat di bawah kerak bumi dan untuk mendapatkannya harus dibor dan dipompa keluar. Metana dan etana merupakan jenis gas paling umum yang seringkali diperoleh dari proses ini. Selanjutnya ada bahan bakar nuklir. Nah, bahan bakar nuklir ini diperoleh melalui penambangan dan pemurnian biji uranium. Dari tadi kalian pasti mendengar kata-kata yang asing, etana, metana, uranium. Nah, itu nanti akan kita bahas insya Allah di semester 2 ya. Uranium sendiri merupakan unsur alami yang ada di dalam inti bumi. Jika dibandingkan dengan sumber daya yang tidak bisa diperbarui lainnya, bahan bakar nuklir adalah yang paling bersih. Nah, jadi kesimpulannya, jadi diharapkan nih kalian setelah mempelajari ini, kalian bisa menghemat energi sehemat mungkin, disesuaikan dengan kapasitas. Jadi kalau misalkan kayak TV kalau lagi nggak ditonton ya udah mending dimatiin aja. Jangan sampai nih kalian lagi nonton TV sambil megang HP, tapi yang dimainin HP, TV-nya mah kagak ditonton gitu.
yang dimatiin aja buat menghemat energi ya. Karena kalian lihat deh di YouTube atau di Google gitu ya, penambang batu bara yang di Kalimantan, jadi mereka mengeruk habis-habisan lah ya yang ada di situ, kekayaan alam itu, nah itu nanti kan merusak alam juga. Nah, batu bara itu digunakan untuk apa? Untuk pembangkit energi listrik. Nah, makanya kan sekarang itu banyak orang yang beralih dari energi listrik yang PLN itu ke ini nih, sel surya ya di sini. Dari energi matahari nanti dia menyerap energi nih sel suryanya ini. Jadi ketika sudah tercharge maksudnya sudah tercharge nantinya ya dia bisa menghasilkan energi. Nah, kalau misalkan ada yang belum pernah lihat nih energi maksudnya sel surya ini kayak gimana bentuknya, untuk lebih jelasnya itu ada di lampu jalan raya, tapi kan kalian nggak mungkin nggak ada. Terus kalau nggak naik tangga gitu kan ke atas pengen lihat kayak gimana bentuknya. Kalau mau lihat ini aja, kalau misalkan mau ke Rangkas itu di situ ada kalau nggak salah rumah dinasnya TNI ya, Kodim atau apa gitu. Di situ ada di depannya itu berjejer ini sel surya. Baik, untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang energi dalam sistem kehidupan sudah selesai. Jadi babnya ini sudah selesai. Nah, tugas kalian adalah membuat seperti ini, mind mapping. Jadi ini tuh sebenarnya rangkuman pembelajaran kita, ya. Nah, mind mapping ini adalah maksudnya mind mapping energi, tugas mind mapping energi ini adalah ulangan harian dari bab energi ini, ya. Jadi jangan lupa dikerjakan. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, kalian akan belajar tentang biologi bersama Ustazah Siti. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga pola tidur, juga terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, semoga Allah selalu melindungi kita. Ustazah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.